Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Sekar Ruansari, nomor absen 25, NPM 1913053080. Di sini saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran yaitu tentang proses pembentukan dan proses perkembangan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian PKN SD. Nah, bagaimana sih proses pembentukan dan proses perkembangannya di Indonesia? Nah, di sini saya akan menjelaskan hal tersebut. Nah, sehari pasca kemerdekaan, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang 1945 berhasil disahkan sebagai konstitusi melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering kita sebut dengan PPKI atau dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Rinkai. Nah, sebagai negara yang berdasar atas hukum atau Rechtsstaat Etat de Droit, tentu saja eksistensi Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang panjang hingga akhirnya dapat diterima sebagai landasan hukum bagi implementasi ketatanegaraan di Indonesia. Nah, dalam sejarahnya, Undang-Undang 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering kita sebut dengan BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya dikenal dengan Dokuritsu Junbi Chosakai yang beranggotakan 21 orang, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Handes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Nah, badan tersebut atau BPUPKI ditetapkan berdasarkan maklumat Gunseikan nomor 23 bersamaan dengan ulang tahun Tenno Heika pada 29 April 1945. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang 1945. Para tokoh perumus itu adalah antara lain Dr. Rajiman Widyodiningrat, Ki Bagus Hadjikusumo, Oto Iskandar Dinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Surhamidjojo, Sutarjo Kartohamidjojo, Profesor Dr. Mr. Supomo, Abdul Qadir, Dr. Handes Yapjuajanbing, Dr. Muhammad Amir, Mr. Abdul Abbas, Dr. Ratu Langi, Andi Pangerang, Mr. Latuhar Hari, Mr. Puja, Ahmad Hamidan, RP Suroso, Abdul Wahid Hasim, dan Mr. Muhammad Hasan. Nah, latar belakang terbentuknya Konstitusi 1945 ini bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Nah, janji tersebut antara lain berisi sejak dari dahulu, sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya. Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Nah, tentara Dai Nippon serentak menggerakkan angkatan perangnya baik di darat, laut, maupun udara untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda. Nah, sejak saat itu, Dai Nippon Teikoku memandang bangsa Indonesia sebagai saudara muda serta membimbing bangsa Indonesia dengan giat dan tulus ikhlas di semua bidang, sehingga diharapkan kelak bangsa Indonesia siap untuk berdiri sendiri sebagai bangsa Timur Raya. Namun janji hanyalah janji, penjajah tetaplah penjajah yang selalu ingin lebih lama menindas dan mengurus kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang dipukul mundur oleh sekutu, Jepang tak lagi ingat akan janjinya. Setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, rakyat Indonesia lebih bebas dan leluasa untuk berbuat dan tidak bergantung pada Jepang sampai kemerdekaan tiba.
Pasca kemerdekaan Republik Indonesia diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi tampak tak bisa lagi ditawar-tawar dan harus segera diformulasikan. Nah, sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Tatkala Undang-Undang 1945 berhasil diresmikan menjadi konstitusi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, adapun hakikat dan makna pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, keputusan rapat paripurna PPKI sejatinya sangat krusial antara Konvensi Montevideo pada tahun 1933. Tandas menyebutkan syarat minimal eligibilitas untuk diakuinya sebuah negara didasarkan pada dua unsur. Unsur yang pertama, unsur deklaratif, yakni adanya pengakuan dari negara lain. Dan kedua, unsur konstitutif sebagai anisir pokok yang meliputi adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Nah, pada 17 Agustus 1945, menurut fakta, kita memang menyatakan merdeka sebuah negara. Namun, terkait pemerintahan yang berdaulat dan wilayah secara yuridis, sesungguhnya baru saja dimiliki dan diakui pada 18 Agustus 1945 melalui rapat paripurna PPKI yang menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta selaku wakil presiden. Juga menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Kelahiran Undang-Undang Dasar 1945 pada puluhan tahun silam sesungguhnya merupakan klimaks perjuangan bangsa Indonesia sekaligus sebagai karya yang agung dari para pendiri bangsa. Keistimewaan suatu konstitusi terdapat dari sifatnya yang sangat luhur. Nah, dengan mencakup konsensus-konsensus tentang prinsip-prinsip esensial dalam bernegara. Dengan demikian, maka konstitusi dapat dikatakan sebuah dokumen nasional bersifat mulia yang notabene adalah dokumen hukum dan dokumen politik. Nah, tentang makna konstitusi ini, Sri Sumantri menyebutkan sebagai dokumen formal yang berisi yang pertama, hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau, yang kedua, tingkat tertinggi perkembangan kenegaraan bangsa, ketiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang, dan suatu keinginan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Proses pergantian dan perubahan Undang-Undang 1945. Dalam perjalanan sejarah, Konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian baik nama, substansi materi yang dikandungnya maupun masa berlakunya, beserta perubahan-perubahan yakni dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 pada tanggal 17 Agustus sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli sampai dengan 19 Oktober 1999. Yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan pada tanggal 19 Oktober 1999 sampai 18 Agustus 2000. Yang keenam, Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan 1 dan 2 pada tanggal 18 Agustus sampai 9 November 2001. Yang ketujuh, Undang-Undang Dasar 1945 pada perubahan 1, 2, dan 3 pada tanggal 19 November sampai 10 Agustus 2002. Nah, yang terakhir, Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan 1, 2, 3, dan 4 pada tanggal 10 Agustus 2002 sampai saat ini. Nah, sekian materi video pembelajaran mengenai proses pembentukan dan proses perubahan Undang-Undang 1945 yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.